Halo semua, selamat pagi kawan-kawan retail. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita ada di segmen membaca laporan keuangan ya. Saham yang akan saya bacakan itu adalah saham dengan kode emiten GJTL yaitu Gajah Tunggal Tbk dengan laporan keuangan untuk periode kuartal pertama atau 3 bulan pertama yang berakhir pada 31 Maret 2023 ya. Oke, sebelum lanjut saya ingatkan bahwa semua informasi yang ada di video ini sudah ada di aplikasinya, sudah ada di situs Bursa Efek Indonesia ya. Jadi video ini khusus untuk yang belum sempat membaca. Bagi yang sudah sempat membaca, silakan video ini di skip. Saya hanya membacakan saja ya, bukan menganalisa. Oke, laporannya dimulai dengan informasi mengenai anak perusahaan perseroan. Jadi Gajah Tunggal itu memiliki 3 anak perusahaan, yaitu yang pertama PT Flamendo Sakti. Kegiatan usahanya industri pembuatan nilon filament yarn ya. Berlokasi di Jakarta, tahun komersilnya 1993 dengan persentase kepemilikan 99,99%. Jumlah asetnya 607 miliar ya. Oh ya, semua angka yang ada di sini itu dalam jutaan ya kawan-kawan, jadi ditambahkan nolnya lagi 6. Yang kedua adalah PT Speedwalk Solusi Utama, perdagangan secara online atau e-commerce ya, wajib dicek nih ya webnya ya. Itu beroperasinya 2020, kepemilikannya 51,0% ya, dengan total aset 28,737 miliar. Yang ketiga terakhir PT Prima Sentra Megah Perdagangan Umum, berlokasi Jakarta, tahun komersil 2005 dengan kepemilikan saham 99,0% dengan jumlah aset 1.045 miliar 814 juta. Itu adalah anak perusahaannya dari Gajah Tunggal ya yang mendukung usahanya. Laporan yang dibacakan ini belum diaudit ya. Oke, saya lanjut. Saya hanya akan membacakan dari sisi retail saja yang menurut saya perlu kita tahu dengan jumlah investasi yang nggak seberapa. Yang pertama, kas dan setara kasnya di 696 miliar 78 juta. 696 miliar ya uangnya. Kemudian aset keuangan lancarnya 319 miliar. GJTL mempunyai piutang usaha pihak ketiga sebesar 2.312 miliar dan pihak usaha yang berelasi 1.649 ya. Yang kita perlu tahu ini pihak usaha yang berelasinya ini maksudnya apa ya? Piutang usahanya kemana ya? Kemudian ada piutang lainnya 698 miliar dan piutang lainnya pihak berelasi 5 miliar. Gajah Tunggal memiliki persediaan lancar 3 triliun 93 miliar. Banyak ya persediaan lancarnya 3 triliun. Yang lanjut kita baca lagi ini yang besar ya. Aset tetapnya itu 8 triliun 760 juta. Nanti kita akan baca di bawah apa itu ya aset tetap dan persediaannya. Persediaannya tadi ada berapa ya? Persediaannya ada persediaan lancar 3 triliun ya. Kemudian kita lanjut ke utang bank ya. Utang banknya 736 miliar 375 juta. Dan utang usaha pihak ketiga yaitu 2 triliun. Wah, banyak ya. 2 triliun 159 miliar 828 juta. Itu yang besar-besar ya. Saya cari lagi ya. Ini ada lagi yang besar nih. Utang jaminan jangka pendeknya ada 1 triliun 181 miliar 900 juta. Wah, banyak juga ya. Jadi jumlah liabilitas jangka pendeknya itu adalah 5 triliun ya. Liabilitas jangka panjang atas utang banknya itu lagi 1 triliun 856 miliar 243 juta. Wah, ini gede-gede ya. Kalau kalian lihat di RTI aplikasi, kalian akan tahu rasio utangnya ya. Tapi angkanya sebesar ini loh kawan-kawan. Jadi jumlah liabilitasnya adalah total itu 11 triliun 783 miliar. Wow, besar ya utangnya. Kemarin dia ada kerugian selisih kurs, sekarang dia selisih kursnya malah positif ya.
Oke, itu aja dari neracanya. Sekarang kita lihat ke laba rugi. Penjualan dan pendapatan usahanya per 31 Maret 4 triliun 445 miliar 161 juta ya, besar ya. Tapi yang menarik adalah jumlah laba brutonya setelah dikurangi beban pokok penjualan hanya 881 miliar 135 juta. Berarti beban pokok penjualannya besar banget ini ya, sebesar 3 triliun 564 miliar. Kalau dia bisa mengurangi beban pokoknya, ini labanya bisa bisa melejit drastis ini ya. Oke, saya rasa untuk laba ruginya yang besar-besar angkanya itu ya. Kalau kalian ingin tahu persentasenya silakan cek di RTA Bisnis atau di laporan sekuritas masing-masing ya. Maksudnya rasio labanya ini. Berapa net profitnya. Karena dari angka sih saya lihat kecil net profitnya ya. Tapi dari segi nominal masih besar ya. Penjualannya 4 triliun tadi. Kemudian menghasilkan jumlah laba rugi komprehensifnya 165 miliar 498 juta selama 3 bulan ini ya. Sekarang kita akan lihat apa sih itu, ini saya skip ya. Saya skip cash flow-nya juga yang besar itu adalah pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa sebesar 4 triliun ya. Jadi penerimaan dari pelanggan 4 triliun dipakai untuk bayar pemasok barang 4 triliun. Kasnya sisa dikit jadinya nih. Jadinya kasnya 696 miliar aja ya. Sedikit sih untuk ukuran itu ya, untuk ukuran perusahaan sebesar Gajah Tunggal. Kita lihat ini apa itu penjelasan laporan keuangannya ya. Kita lihat persediaannya itu adalah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya terdiri atas bahan langsung dan biaya overhead yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisinya saat ini. Biaya perolehan ditentukan oleh metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Jadi itu persediaannya udah persediaan bersih ya. Properti investasinya untuk menghasilkan rental dan untuk kenaikan nilai atau keduanya ya. Ya investasinya saya nggak baca ya. Aset tetapnya itu ada selain tanah dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan ya. Itu harus kita minta listnya lagi. Karena yang ditampilkan tidak mendetail apa saja ya. Terus kita lihat apa lagi ya yang perlu yang tidak umum ya. Imbalan kerja karyawan oke lah untuk gaji karyawan. Apalagi kita scroll ke bawah lagi ya. Dia juga punya properti investasi banyak ini ya, besar Gajah Tunggal ini karena pabriknya luas. Kita lihat nih. Apalagi ya sudah nggak ada nih kayaknya, sudah nggak ada yang terlalu penting ya. Nah, oke, demikian saja baca laporan keuangan Gajah Tunggal Tbk kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya ingatkan kalau kita retail bersatu, kita semua tak terkalahkan ya. Jangan terpengaruh influencer-influencer yang mengambil keuntungan dari jualan grup-grup berbayar, menggiring Anda membeli suatu saham ya. Percaya sama investor yang sudah sukses hanya dari saham ya, bukan dari jualan kelas atau jualan grup-grup berbayar lainnya atau jualan buku atau jualan apa ya. Ingat, percaya dari orang yang sudah terbukti kaya dari saham, itu aja. Oke, demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kalau mau subscribe, saya mengucapkan terima kasih ya. Bye-bye.